Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan tema dosa-dosa besar, dan hari ini kita masuk ke dosa besar yang ke-10. Tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah. Sebagaimana sudah maklum semuanya, bahwasanya puasa Ramadan adalah salah satu dari kewajiban seorang muslim. Dan rukun Islam dibagi 3 lagi oleh para ulama dari 5 itu. Ada 2 kalimat syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa Ramadan, ada haji bagi yang mampu. Kelima-limanya kewajiban, rukun, tampaknya tidak dikatakan seorang muslim, tapi masih dirincikan oleh ulama menjadi 3 bagian lagi. Ada yang wajib, kalau tampaknya atau tidak dilakukan maka pasti kufur, dipastikan seseorang itu kufur, yaitu 2 kalimat syahadat dan sholat. Ini tidak dilakukan kalau orang membatalkan 2 kalimat syahadatnya dengan perbuatan syirik misalnya, atau tidak mengakui Allah, tidak mengakui Rasulullah SAW sebagai Rasul, ataupun dia tidak sholat, dan sholatnya ini tanpa udhur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahum tarkus salah wa man taraka faqad kafar. Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Artinya di sini meninggalkan secara sengaja, mutlak. Nah di sini tidak ada toleransi. Yang kedua, rukun Islam ada ya, atau kewajiban tapi bagi yang mampu. Itu zakat dan haji. Wajib juga tapi hanya bagi yang mampu saja. Ini sebuah tantangan dari Allah SWT, sebagaimana ulama mengatakan bahwasanya salah kalau ada orang bilang, oh saya belum pernah sampai punya harta sehingga mencapai nisab, batas harus mengeluarkan zakat. Jadi dia seumur hidup tidak pernah mengeluarkan zakat atau merasa dirinya belum mampu. Begitu pula dengan haji. Maka ini kekeliruan. Mestinya dia niatkan kapan, atau kalau bisa sebelum meninggal dia sempat zakat dan sempat melaksanakan ibadah haji. Karena ini sebuah tantangan. Nah, 2 rukun ini. Kemudian rukun yang ketiga, wajib juga tapi bagi yang ya, hadir atau tidak ada halangannya. Itulah puasa Ramadan, dan ini boleh diganti di hari yang lain. Ini boleh diganti di hari yang lain. Jadi wajib juga tapi masih ada keringanan. Bisa diganti di hari yang lain, tapi tidak boleh sama sekali tidak puasa. Tidak boleh sama sekali tidak puasa. Ada beberapa poin yang harus kita fahami berhubungan dengan masalah Ramadan. Yang pertama, puasa Ramadan adalah puasa yang wajib. Maka harus dinginapkan niatnya pada malam hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada puasa, maksudnya yang wajib, bagi orang yang tidak menginapkan niatnya. Jadi kalau puasa wajib harus diniatkan dari malamnya, walaupun niatnya di dalam hati. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dibolehkan orang niat setiap saat, yang penting dia belum makan dan minum atau berhubungan biologis bagi suami istri. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim menjelaskan, Nabi SAW pernah pulang ke rumah pagi hari setelah sholat duha, tapi beliau belum sarapan, belum makan, belum minum. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah kalian memiliki makanan di rumah? Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, hari ini saya puasa. Berarti puasa sunnah boleh diniatkan pada pagi harinya, tidak harus nginap. Beda dengan puasa wajib yang harus dinginapkan niatnya. Dan niatnya sudah pernah kita titik beratkan, diniatkan di dalam hati. Ini poin pertama berhubungan dengan puasa Ramadan. Kemudian poin yang kedua berhubungan juga dengan masalah puasa Ramadan yang harus diketahui. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak puasa, tetap saja dia wajib untuk membayarnya, kecuali satu keadaan. Orang itu sudah tua renta dan tidak mampu lagi. Boleh diganti dengan fidyah, memberikan makan setiap harinya yang dia tidak puasa 1 orang miskin. Dan ini ulama berikhtilaf dalam masalah kadarnya. Ada yang mengatakan 2,5 kilo beras
atau makanan pokok seperti kalau zakat fitrah atau 3,5 liter, atau dia memberikan makan dari yang biasa dia makan di rumahnya. Misal biasa dia makan porsinya nasi dengan sepotong ayam, sepotong daging, mungkin dia minum jus, maka dia harus mengeluarkan sejumlah itu atau sama dengan itu yang biasa dia makan di rumahnya dan untuk porsi dia, maka dikeluarkan setiap harinya satu orang miskin. Tapi selain orang tua tidak ada uzur kecuali dia harus membayarnya, baik itu haid, nifas gitu kan, atau orang sakit, semua ini memiliki kewajiban untuk membayar puasa Ramadannya. Terakhir ada pendapat ulama, dan ini masih ya membutuhkan dalil yang kuat sebenarnya. Diringankannya oleh sebagian ulama di akhir-akhir ini, boleh bagi wanita menyusui dan hamil untuk tidak membayar puasa Ramadannya, ya, untuk tidak membayar dan cukup mengganti dengan fidyah. Tapi ini pendapat sudah saya katakan tadi marjuh, jadi tidak diprioritaskan karena dalilnya tidak kuat. Belum pernah ada hadis secara khusus membolehkan wanita menyusui dan hamil itu untuk tidak membayar utang Ramadannya. Maka pendapat yang lebih kuat mengatakan selama dia tidak sakit, kapanpun boleh dia bayar. Karena terbuka kesempatan dia membayar selama 11 bulan ke depan, walaupun itu dicicil. Dan pendapat yang lebih kuat juga mengatakan lebih afdal lagi, lebih baik lagi kalau dia punya kemampuan uang, dia menggabungkan antara membayar puasa Ramadannya dengan fidyahnya bagi ibu yang menyusui dan yang hamil. Kecuali memang dia punya penyakit yang memang menjadi uzur buat dia. Ini juga ada sebagian ulama, sebagian kecil mengatakan dibolehkan. Misal memang dia kena penyakit yang tidak boleh sama atau tidak bisa sama sekali puasa. Jadi kalau dia puasa malah bermasalah buat dia atau akan mendatangkan madarat. Ini juga pendapat-pendapat terakhir yang mengatakan boleh, gitu kan. Tapi tetap pendapat yang marjuh. Kalau pendapat marjuh ini maksudnya pendapat yang di nomor 2 kan. Kalau pendapat yang rajih, tetap dia dianjurkan untuk membayar puasa Ramadannya dan juga dia membayar fidyah, dilengkapkan dengan fidyah. Dan subhanallah puasa ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, adalah ibadah yang sangat luar biasa. Berhubungan dengan masalah kesehatan kita juga, berhubungan dengan masalah kesehatan. Bagaimana seseorang bisa mengatur pola makan, pola hidupnya, mengatur waktunya. Dan yang paling penting adalah puasa ibadah yang tidak ada ada ibadah lain yang mengalahkan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Qudsi riwayat Bukhari, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, semua amal ibadahnya anak Adam sudah saya tentukan kadar pahalanya, kata Allah. Jadi sudah ada penentuannya. Sholat, zakat, haji, semua ada penentuan kadar pahala, kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Aku tidak menentukan, kata Allah SWT, aku yang akan membalasnya langsung. Artinya pada hari kiamat nanti akan diberikan tanpa nilai, terserah Allah, gitu kan. Mau dinilai berapa? Maka ulama hadis sepakat mengatakan ibadah yang paling besar pahalanya adalah puasa. Adalah puasa, gitu kan. Makanya Nabi SAW paling gemar selain puasa wajib memperbanyak puasa-puasa sunnah, memperbanyak puasa-puasa sunnah. Jadi dari sini juga, dari hadis-hadis yang saya sebutkan tadi, ulama mengeluarkan juga sebuah hukum, ya tidak ada uzur bagi orang yang tidak berpuasa untuk membayar, ya, atau harus membayarnya walaupun sudah lewat. Misal ada seseorang di antara kita pernah punya utang 5 hari Ramadan, tapi ini ceritanya 5 tahun yang lalu, sudah 5 Ramadan lewat, saya baru tahu sekarang hukumnya ternyata saya harus membayarnya. Bagaimana jalan keluarnya? Tetap dia bertaubat sekarang dan puasa, dia bayar. Lalu saya lupa jumlah harinya 5 atau 6, pilih yang paling banyak, anggap 6, 7, 10 gitu kan, dan itu dicicil. Karena puasa Ramadan seperti saya tekankan tadi di awal adalah rukun Islam, bagian daripada pondasi agama ini. Kalau seandainya ada seseorang di antara kita, tentu waswas syaitan sering datang, membuat kita ragu dalam mengerjakan ibadah. Itu kan memberatkan. Jadi salah satu metode syaitan membuat ibadah itu agar tidak rutin kita lakukan, itu dengan cara memberatkannya, membuatnya seperti sebuah beban.
Kalau syaitan mau memberatkan sholat malam buat kita, dia mungkin selain memberatkan kita bangun, dia juga membuat kita begadang misalnya. Ya, membuat kita melakukan kelalaian-kelalaian, sehingga memang jadi berat nanti ibadah yang kita ingin kerjakan. Kalau dia tahu kita akan berinfak misalnya, maka dia coba mendatangkan ide-ide ya, yang memadatkan program kita dalam mengeluarkan harta, sehingga akhirnya kita menyempitkan atau tersempitkannya sedekah yang mestinya kita keluarkan dan seterusnya. Gitu kan? Jadi harus kita hati-hati dalam masalah ini karena ada hisabnya sendiri. Ini ada hisabnya sendiri. Kemudian yang tidak kalah poin penting yang harus dibahas adalah, dan ini berhubungan dengan dosa besar kita. Kalau seandainya ada orang yang memiliki rukhsah, keringanan. Jadi rukhsah itu keringanan ya. Seperti di sini ditulis tanpa rukhsah. Kalau uzur itu alasan. Ya, sebab. Jadi kalau uzur itu seperti misalnya orang yang tadi tua renta, dia nggak bisa lagi, gitu kan? Kalau rukhsah ini keringanan seperti orang sakit, musafir, artinya dia bisa mendapatkan keringanan, tapi tetap dibayar di hari-hari yang lain. Kalau seandainya orang yang mendapatkan uzur ataupun rukhsah, ya, baik dia tua renta atau dia sakit, atau tadi misalnya dia menyusui, ya, dia haid, nifas sehingga tidak puasa, maka tetap tidak boleh makan di depan orang yang puasa. Dianjurkan untuk tidak makan di depan orang yang puasa, terutama di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari selain Ramadan maka tidak ada masalah, karena mayoritas pada bulan Ramadan orang puasa. Maka bisa mengganggu banyak sekali orang yang sedang puasa. Beda kalau misalnya puasa Senin Kamis. Mungkin diantara teman-teman kita yang puasa 5 orang, kita hadir 50 orang. Masih lebih banyak orang yang tidak puasa gitu kan, dan itu puasa sunnah. Kalau ini puasa wajib dan di bulan Ramadannya, ya, saya terus terang merasa ada poin yang mesti kita perbaiki di Indonesia ini. Setelah saya tahu berita di Malaysia itu sekarang, kalau di bulan Ramadan ada orang yang tidak puasa, ya, itu diperiksa KTP-nya. Jadi kalau kita diperiksa KTP, jadi ada tim dari kerajaan Malaysia itu diperiksa, kalau dia statusnya muslim itu langsung dibekuk, ditangkap, dinaikkan di mobil jenazah, ya, dan dibawa ke kantor, kemudian dinasehati. Tapi selama perjalanan dia di mobil jenazah, dimasukin di kerangkeng jenazah gitu, ya, supaya mereka taubat gitu kan. Nah itu satu hal pelajaran yang sangat bagus sebenarnya ya, supaya membuat ada shock terapi yang membuat orang tidak berani untuk melanggar itu. Nah kalau di Indonesia sudah ada perkembangan yang bagus, misalnya tempat-tempat ya maksiat itu ditutup misalnya, itu satu hal yang positif. Tapi masih banyak orang yang melanggar ini, makan di depan orang-orang yang berpuasa gitu. Makanya di sini tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa udzur dan tanpa rukhsah. Kalau orang punya rukhsah saja, punya udzur saja, tidak boleh makan di depan orang yang puasa, apalagi orang yang tidak ada udzurnya. Ya, saya berapa kali kalau Ramadan pergi pengajian saya temukan, semoga Allah berikan hidayah, supir-supir angkot kita merokok di tengah jalan gitu kan, lagi nyetir mobil di bulan Ramadan. Nah ini sudah double pelanggarannya, sudah nggak puasa, kemudian makan dan atau dia mengkonsumsi makanan atau minuman di depan umum, di depan kaum muslimin, maka tidak boleh. Nah ada beberapa rumah makan yang sudah coba menerapkan, yang orang non muslim pun dengan cara meletakkan gorden misalnya, sehingga orang yang puasa kalau lewat tidak kelihatan atau tidak melihat orang yang makan. Ini salah satu pola yang positif saja gitu kan. Nah, kalau ada orang yang pun mau menjual makanan di bulan Ramadan, bisa dijual pada waktu-waktu menjelang buka puasa misalnya. Ataupun kalau dia mau jual memang dipastikan untuk orang-orang yang masih punya rukhsah dan udzur, kan itu. Jadi kalau orang yang punya rukhsah saja dan punya udzur tidak boleh makan di depan orang yang puasa, apalagi orang yang tidak ada udzurnya sama sekali, maka itu akan lebih berat ya ancaman-ancamannya. Ada sebuah hadis yang diangkat oleh Imam Az-Zahabi. Ini masih khilaf di antara ulama tentang kesahihan riwayat ini. Ada yang mengatakan hadis ini tidak sahih, ada yang mengatakan hadis ini sampai pada derajat hasan.
Ini bisa dilihat di footnote nomor 3. Hadis ini riwayat Tirmidzi dalam Kitabus Shaum. Dan juga Abu Daud dalam Kitabus Shaum sama, tapi isnadnya lemah. Ya. Dan Tirmidzi berkata, hadis Abu Hurairah, kami tidak mengetahui kecuali dari jalan periwayatan ini. Dan saya telah mendengar Muhammad, yakni Al-Bukhari. Ini Imam Bukhari berkata, Abu Al-Mutawwis namanya adalah Yazid Al-Mutawwis. Saya tidak mengetahui dia memiliki hadis selain ini. Oleh karena itu Az-Zahabi berkata ini tidak sabit atau tidak dipegang atau tidak dipakai hadisnya. Tetapi ulama ya menyebutkan hadis ini karena tidak ada hadis lagi kecuali hadis ini yang menyebutkan tentang ancaman orang yang tidak puasa, dan masih diangkatnya oleh Imam Tirmidzi dan Abu Daud tentang hadis ini. Maka ya diletakkan oleh para ulama dalam bab ancaman orang yang tidak puasa atau tidak ada uzur. Bunyinya sabda Nabi SAW, man aftara yawman min Ramadan min ghairi udrin wala rukhsatin lam yaqdihi siyamad dahri walau samah. Barang siapa yang berpuasa atau tidak puasa sehari dalam bulan Ramadan tanpa ada udzur atau rukhsah, maka puasa sepanjang masa tidak akan menggantikan atau menggantinya sekalipun orang tersebut melakukannya. Artinya satu hari itu sulit dia untuk mengejar kembali fadilah-fadilahnya. Karena puasa ini sebagian ulama mengatakan kenapa dikatakan dia pahalanya paling besar dibandingkan ibadah lain, karena panjang sekali waktu ibadahnya. Dari mulai sahur sampai buka puasa. Itu semua dihitung paket ibadah. Sampai ada statement, ini bukan hadis ya, statement sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang sedang puasa tidur pun tetap terhitung sebagai ibadah, gitu kan? Karena dia kalau lagi tidur tetap waktunya dia sedang ibadah kan, dia sedang puasa. Jadi tidurnya orang puasa, gitu kan? Berarti dia sedang masih menjalankan puasa itu sendiri, masih ada ibadahnya, gitu kan? Belum lagi kalau dia niatkan memang tidur itu untuk menguatkan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT untuk bisa sholat, maka itu termasuk ibadah. Tapi ini kadang-kadang dipelintir oleh sebagian orang, jadi salah fahami, dikatakan oh karena tidurnya, ada statement ulama mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah, maka tidur terus gitu kan. Dari pagi sampai jam 5 sore baru bangun, jadi puasanya cuma 1 jam gitu kan. Nah ini juga keliru. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW malah sebaliknya. Ya, perang Badr itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Dan para sahabat tidak berbuka puasa pada saat itu. Mereka tidak berbuka puasa gitu kan. Sudah sangat biasa bagi para sahabat untuk menjaga puasa mereka walaupun mereka dalam keadaan safar, kecuali memang kondisinya sangat mendesak. Seperti pernah ada sahabat yang bertahan puasa sementara dia sedang musafir dan dia sangat kehausan sampai sebagian temannya memercikkan terus air di kepalanya. Lalu waktu Nabi SAW melihat, Nabi mengatakan bukanlah termasuk perbuatan yang baik ya berpuasa pada saat safar gitu kan. Maksudnya orang yang keadaannya seperti sahabat tadi ini, sampai-sampai dia harus terus membiurkan kepalanya dengan air yang dingin, dan dia lagi musafir, dia lagi ada kesempatan untuk bisa ya rukhsah, keringanan untuk membatalkan puasanya. Tapi kalau orang musafir kata ulama dia mampu tahan. Seperti sekarang orang naik pesawat gitu kan, dingin, cepat waktunya. Jakarta Surabaya musafir. Tapi dengan 1 jam pesawat untuk apa batalin puasa kan gitu misalnya. Jadi memang pembatalan puasa pun itu memang keringanan ya, seperti tiket pas untuk bisa mengganti di hari yang lain. Tapi itu pun kalau memang uzurnya sudah luar biasa. Makanya dalam hadis Muslim pernah Nabi SAW dalam perjalanan bersama pasukan beliau atau sahabat-sahabat beliau dan Aisyah ikut. Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalian mengqasar solat sementara saya mengitmamnya, maksudnya menyempurnakan. Musafir kan dikasar, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat gitu kan. Waktu itu Nabi SAW dan para sahabat mengqasar solatnya. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalian mengqasar, saya mengitmam, saya menyempurnakannya. Kalian berbuka puasa, saya tetap puasa, gitu kan? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa jawaban Nabi SAW? Ahsanti, bagus yang kamu lakukan. Artinya kalau kamu memang mampu bisa silahkan, karena tidak ada paksaan, itu cuma rukhsah, keringanan. Jangan juga karena
oh karena saya musafir maka berarti saya lebih baik membatalkan. Tidak, tergantung situasi dan kondisinya. Ya, tergantung situasi dan kondisinya gitu. Baik, jadi ini yang disebutkan dalam hadis. Kemudian sisanya beliau menyebutkan tentang pentingnya atau fadilah bulan Ramadan itu sendiri. Ya. Seperti misalnya hadis yang beliau angkat di sini di hadis sahih ya, yang sudah masyhur hadisnya, kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Ini sudah disebutkan takhrijnya sebelumnya, ya, diriwayatkan oleh ahli sunan. Salat 5 waktu, salat Jumat hingga salat Jumat berikutnya, dan Ramadan hingga Ramadan berikutnya adalah pelebur bagi dosa-dosa di antara keduanya selama dosa besar ditinggalkan. Artinya, kalau dari subuh tadi sampai duhur insya Allah, Bapak Ibu sekalian meninggalkan dosa-dosa besar, dan ada dosa kecil yang terjadi, maka dengan kita sholat tadi subuh dan kita sholat duhur, nanti di sholat duhur itu tiba pembersihan dosa kecil selama antara dua sholat ini. Antara duhur dengan asar juga sama, misalnya ada pelanggaran dosa yang kita lakukan tapi dosa kecil, maka akan dibersihkan selama kita tinggalkan dosa besar. Begitu terus antara sholat dengan sholat, begitu pula antara Jumat dengan Jumat. Setiap sepekan sekali ada pembersihan dosa selama dijauhi dosa besar, gitu kan. Makanya salah satu alasan kenapa kita pelajari buku ini, dosa-dosa besar, agar memahami tentang fadilah hadis ini. Siapa yang meninggalkan dosa besar, maka setiap hari ada 5 kali pembersihan dosa kecilnya, setiap pekan ada sekali, setiap Jumat dibersihkan dosanya, dan antara Ramadan ke Ramadan nantinya setahun sekali juga ada pembersihan dosa. Majtunibatil kabair, selama dosa besar ia hindari, ia jauhi, maka dosa-dosa kecilnya akan dibersihkan. Tentu dosa kecil ini biasanya untuk kalau dia banyak, dia akan memberatkan timbangan pada hari kiamat, timbangan dosa itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibersihkan dari seorang Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya juga Bukhari Muslim, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ini tentang rukun Islam. Islam itu dibangun di atas 5 dasar atau 5 pondasi. Bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullah. Kemudian hadis yang lain riwayat disebutkan dalam Targhibut Tarhib, dan Mundhiri berkata hadis ini sanadnya hasan. Itu bisa dilihat di footnote-nya ya. Kata Nabi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, jadi ini bukan hadis dari Nabi tapi perkataan Ibnu Abbas, ural islami wa qawaidud din thalatha, syahadatu an la ilaha illallah was salah wa shaum Ramadan, faman taraka wahidatun atau wahidatan minhunna fahuwa kafir. Tali simpul Islam dan kaidah-kaidah agama ini ada 3. Bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, salat dan puasa Ramadan. Barang sampai meninggalkan salah satu saya dari ketiganya, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Kita mendapatkan ada orang yang memiliki banyak harta, tapi dia tidak berhaji dan tidak membayar zakat. Namun demikian darahnya tidak dihalalkan untuk ditumpahkan. Ini adalah khabar yang sahih. Artinya beda dengan puasa Ramadan yang disebutkan oleh riwayat Ibnu Abbas tadi. Langsung dicap orang itu kafir. Sementara orang kalau tidak haji dan tidak zakat, tidak ada ancaman kekufuran, gitu kan? Berdosa iya. Berarti memang Ramadan malah lebih penting daripada zakat dan haji itu, walaupun keduanya juga rukun Islam atau semuanya rukun Islam gitu. Pernah terjadi, ada kejadian nyata di Jazirah Arab kemarin, di Saudi terjadi, ada seorang pengusaha besar, kaya raya, gitu kan? Dia memang tidak paham agama ya, mungkin tidak mempelajari agama ini dengan baik sehingga tidak menerapkannya. Dan dia menganggap puasa Ramadan adalah beban hidup, harus puasa sebulan, gitu kan? Apa yang dia lakukan, setiap kali akan tiba Ramadan dia berangkat ke luar negeri, selalu ke Eropa, gitu kan, dari Saudi, supaya tidak puasa. Nanti dia pulang setelah Idul Fitri, gitu kan. Jadi dia menghindari keluarganya, karena keluarganya yang lain ya selain itu puasa.
selain dia dengan istri dan anak-anaknya. Setiap tahun begitu seperti itu programnya. Kalau tiba bulan Sya'ban, akhir Sya'ban berangkat ke Eropa. Sebulan penuh rekreasi sama keluarganya pulang. Bukan berarti dia musafir kemudian nanti dia bayar Ramadan, tidak. Memang dia tidak mau puasa. Akhirnya Allah coba dia dengan penyakit. Kena penyakit di perutnya dan subhanallah dia berobat bertahun-tahun ke dokter spesialis pun tidak ada yang tahu penyakitnya apa gitu. Jadi selalu dicari, dia minum obat yang mahal ke dokter manapun tidak pernah ada. Sampai dia bertemu dengan satu dokter spesialis itu dari Jerman dan orang ini kebetulan memang Nasrani mau masuk Islam dokternya. Ketemu sama dia lalu dia tanya, setelah dicek obat-obatnya, dicek nama-nama dokter yang dia pergi, semuanya ini orang-orang yang terkenal dan obat-obatnya sangat mahal dan bagus gitu kualitasnya. Tapi dia nggak sembuh-sembuh dan dokter ini setelah periksa juga dengan alat canggih tidak ada penyakitnya. Lalu tidak tahu kenapa tiba-tiba dia bilang, sekarang setahu saya ya dalam agama biasanya kalau sudah mentok dokter-dokter pun mengatakan cara yang terbaik adalah merem makanan yang masuk. Makanan dan minuman itu direm. Kalau penyakit di perut ada masalah maka mereka harus merem makanan ya. Mohon maaf seperti orang kalau lagi buang-buang air dia harus mengerem makanan gitu kan. Mungkin makannya cuma bubur, ditahan lah, tidak boleh ini, tidak boleh itu supaya dia normal kembali gitu. Lalu dia bilang, sekarang cara yang terbaik yang kamu lakukan setelah obat-obat dan dokter ini tidak ada lagi yang bisa mengobati, kau berpuasa. Malah kata dokternya, kamu berpuasa. Dan setahu saya dalam Islam itu ada puasa, ya kan? Setahun sekali ada puasa, itulah puasa Ramadan gitu. Kebetulan waktu itu dia pergi berobat seperti tradisi dia biasa gitu kan. Sebelum Ramadan dia berangkat. Nah ini dia sekarang bukan rekreasi lagi tapi berobat. Pada saat dia berobat lalu kata dokternya, setahu saya kan berapa hari lagi orang Islam sedunia akan puasa. Sekarang saya sarankan kamu puasa. Gitu kan? Maka dia pulang ke Saudi, dia puasa sebulan. Nah setelah dia puasa, setelah Idul Fitri, dia kembali lagi berobat, ternyata penyakitnya hilang. Justru dengan puasa itu Allah SWT sembuhkan penyakitnya. Semenjak itu sampai Allahu a'lam apa dia masih hidup sekarang atau tidak, tapi itu terkenal kisahnya dia tidak pernah tinggalkan lagi puasa Ramadan. Jadi nggak mungkin Allah SWT sebagai pencipta memerintahkan satu perbuatan kecuali Allah sudah berikan kepada kita kemudahan dan keberkahan padanya gitu. Ya, orang bangun sholat malam, orang bersedekah, orang membantu orang lain, ya ibu-ibu mungkin melahirkan, semua itu selain berpahala memang pasti ada hubungannya dengan masalah kehidupan kita di dunia ini. Kemudian beliau mengangkat juga hadis yang perlu diperhatikan dalam bulan Ramadan tentang tidak bolehnya orang berbohong atau berkata hal-hal yang sia-sia. Ini tidak berurutan hadisnya, tapi kita bahas karena memang seperti apa yang ditulis dalam kitab Al-Kabair ini. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak yang ikuti bukunya pasti tahu gitu kan. Nah disebutkan dalam hadis ini dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab As-Saum, man lam yada qawl az-zuri wal amala bihi wal jahla fala hajata lillahi bi an yada'a ta'amah wa bi an yada'a at-ta'am wasyarab. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta di bulan Ramadan pun tetap berdusta, kemudian melakukan ya dusta, ucapan dusta dan juga memotivasi orang melakukan dusta itu, dan juga selalu dalam keadaan jahil, tidak bertanya tentang hukum-hukum agama, maka Allah tidak memiliki hajat pada puasanya dengan dia meninggalkan makan dan minum. Kalau bapak ibu yang pernah hadir setiap menjelang Ramadan biasanya saya selalu titik beratkan bahasan tentang dahsyatnya Ramadan. Ada juga DVD yang sudah ditaruh di sini tentunya, di judul dahsyatnya Ramadan bisa dilihat. Nah itu satu hal yang banyak umat Islam tidak sadari, sebenarnya Ramadan itu adalah bulan peningkatan skill ibadah gitu kan. Jadi kita sedang dicas untuk meningkatkan skill-skill kita. Jadi di bulan Ramadan itu kita disuruh ya, tanda kutip dipaksa oleh Allah SWT untuk mengikuti program-program. Kalau saya kasih gambaran umumnya, misal sekarang di Jakarta aja, nggak usah jauh-jauh, ada banyak lembaga-lembaga spiritual yang dibuka untuk memotivasi orang agar spiritualnya, keimanannya itu naik. Ya, seperti mungkin ada ESG dan ada yang lainnya itu biasanya ya orang sampai bayar sekian banyak dan itu programnya sekian hari ya, dibayar mahal tadi untuk meningkatkan satu atau dua skill saja misalnya.
Mungkin skill kejujuran misalnya, amanah atau apa saja, ya kan gitu. Nah itu orang bayar kenapa? Karena orang tahu trainernya bagus, programnya bagus dan diharapkan juga kita outputnya bagus dan cukup banyak tanggapan yang terjadi. Seperti kemarin saya sempat baca salah satu tanggapan dari teman-teman dari Jasa Marga ya yang pengelola jalan tol yang diikutkan ke pelatihan itu, kemudian mereka merasa memang lebih menyadari tentang pentingnya amanah di pekerjaannya gitu kan. Mereka tahu tuh ada pahala, tidak harus menunggu ada atasannya sehingga harus merasa terawasi karena dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala. Terbentuk itu kan ada hal-hal positif. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau saya sering bahasakan sebenarnya kita umat Islam tanda kutip ya. Nah, mungkin kita butuh, tapi saya mengatakan tidak membutuhkan lembaga-lembaga seperti ini sebenarnya. Kalau kita menyadari tentang adanya Ramadan, karena Ramadan itu adalah lembaga training yang luar biasa. Belum ada lembaga training seperti Ramadan. Paling banyak pesertanya, karena semua yang syahadat seluruh dunia ikut, gitu kan? Mau dia dari Afrika, mau dia orang Barat, mau dia orang Arab, mau dia orang Melayu, pokoknya seluruh dunia ngikut program itu. Selama dia balik, dia punya kewajiban sama, puasa Ramadan yang meninggalkan dosa besar, gitu kan? Dan Ramadan ini trainernya adalah Allah SWT langsung. Allah yang training kita. Ini boleh, ini nggak boleh. Diikuti peraturannya. Diganjikan pahala yang besar, balasan-balasan yang besar. Gitu. Ini bukan cuma sertifikat, tapi kita mendapatkan hal yang luar biasa. Dibiasakan kita sholat tahajud, dibiasakan kita berpuasa, dibiasakan membaca Al-Quran. Karena mayoritas orang melakukannya. Kalau bulan Ramadan aja orang tidak puasa, maka kapan dia mau puasa kira-kira? Ya, karena ini seluruh mayoritasnya orang puasa. Kalau di Ramadan aja dia tidak sholat tarawih, yang hakikatnya sholat tahajud dimajukan, maka kira-kira kapan dia akan tahajud? Gitu. Kalau di bulan Ramadan yang orang rame-rame mayoritas sentuh Al-Quran, dia tidak sentuh Quran, dia tidak baca, maka kapan dia akan baca Al-Quran? Kalau Ramadan dia tidak berzikir, maka kapan dia akan berzikir? Ramadan tidak hadir majelis ilmu, maka kapan dia akan majelis ilmu? Ramadan dia tidak bersedekah dengan sosial, membuka puasakan orang atau apa saja, maka kapan lagi dia akan melakukannya kalau bukan di bulan Ramadan? Jadi sebenarnya itu masa training yang luar biasa gitu ya. Kemudian dalam hadis ini juga yang tadi kita baru terakhir bahas, hadis Bukhari, bagaimana kita di training untuk meninggalkan bohong, meninggalkan kejahilan dengan datangnya bulan Ramadan. Dengan datangnya bulan Ramadan kita disuruh belajar di situ, disuruh memperbanyak ilmu, bukan malah melakukan hal-hal yang sia-sia. Ya, saya malah di sebagian majelis taklim yang saya bina gitu, mereka tanya, Ustaz Ramadan libur nggak? Kalau saya bilang tidak gitu. Silahkan, malah kita memperbanyak ilmu mestinya. Karena Nabi SAW mengatakan ini, siapa yang tidak meninggalkan bohong, dusta, dan kejahilan, mesti Ramadan itu malah dimaksimalkan untuk nuntut ilmu gitu kan. Maka Allah tidak ada hajat menerima lapar dan hausnya atau makanan dan minuman yang dia tinggalkan. Allah nggak butuh dengan orang yang jahil, tidak tahu hukum. Ya boleh nggak ini ya, ini nggak boleh nggak ya. Mestinya dia sudah harus tahu itu. Apalagi ini tiap tahun terulang gitu kan. Tiap tahun terulang dan hukumnya sama saja, bahasanya sama saja. Tidak, bukan berarti tiap tahun berubah hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak, sama aja dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Kan gitu, fadilah-fadilahnya sama. Perintah-perintah yang dikerjakan wajib dan sunnah sama. Tidak ada perbedaan. Maka mestinya seseorang sudah harus belajar dari situ. Kemudian beliau tutup dengan hadis yang terakhir di sini. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Nabi SAW, ragama anfu mri'in adraka syahr Ramadan falam yukfar lah. Kemudian dalam riwayat bisa dilihat di footnote nomor 2 dikatakan dengan lafadz lain diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga, ragama anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan thumma salakha wa lam yukfar lah. Terjemahannya hampir sama, cuma ada tambahan di lafadz kedua. Ragama anfu mri'in ini istilah yang digunakan oleh Nabi SAW dengan, kalau kita terjemahan ringkas, terhinalah, ya, celakalah gitu kan. Kalau di sini dikatakan lafadznya berdebulah hidung seseorang, maksudnya dia terhina gitu ya. Yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Artinya dia Ramadan aja belum bisa dapat pengampunan, lalu kapan dia akan diampuni? Orang yang rame-rame beribadah, orang rame-rame taubat, malah dia tidak gitu kan. Kemudian dalam riwayat yang kedua tadi dikatakan ragama anfu rajulin, sungguh terhinalah seorang dakhala alaihi Ramadan, Ramadan telah datang kepada dia dapatkan thumman salakh, kemudian Ramadan itu hilang, pergi, sudah selesai, sudah lebaran Idul Fitri, walam yukfarlah, sementara dia belum diampuni kesalahan-kesalahannya, diampuni kesalahan-kesalahannya. Jadi
Ramadan adalah kesempatan orang membersihkan diri dari dosa-dosa, Dan sekali lagi kita lihat Nabi SAW mencontohkan dan juga para sahabat di bulan Ramadan malah mereka beraktivitas, malah mereka bergerak, gitu kan? Ya, terutama yang kita katakan tadi menuntut ilmu. Dan juga dalam beberapa athar dikatakan para sahabat kalau tiba Ramadan mereka terus menyibukkan diri dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Terus mereka membacanya Al-Quran, mereka menghafalnya, mereka mengkaji apa yang ada di dalamnya. Jadi memang bulan turunnya Al-Quran, bulan di mana mereka mendalami ya Ramadan itu dengan Al-Quran dan dengan ilmu. Juga ada hal-hal yang diperintahkan di bulan Ramadan yang mesti kita titik beratkan juga. Ya, yang pertama memperbanyak ibadah secara umum, terutama ibadah-ibadah yang sangat ditekankan. Kalau sholat 5 waktu sudah umum di Ramadan disuruh jaga. Sholat sunnah rawatib, ya itu juga seperti qobliyah, ba'diyah itu ditekankan. Sholat duha di Ramadan juga ditekankan. Tapi ada sholat yang khusus ditekankan di bulan Ramadan yaitu tarawih, yang gitu. Ya mungkin juga ada sholat tahajud di luar Ramadan. Tapi tarawih ini memang dicontohkan oleh Nabi SAW walaupun cuma sehari. Beliau selesai sholat ba'diyah isya, kemudian beliau sholat dan beberapa sahabat mengikutinya. Esok harinya tersebar berita bahwasanya Nabi SAW sholat lagi setelah sholat ba'diyah isya dan mengajak dan membiarkan sahabat untuk berjamaah. Maka hari kedua penuh masjid, orang pada hadir. Padahal Nabi SAW tidak suruh mereka gitu. Nabi sengaja nggak keluar. Pada saat sudah azan subuh beliau keluar. Lalu beliau sholat, ya, qabliyah subuhnya atau sunatul fajr. Beliau sholat subuh, habis sholat subuh lalu beliau ceramah. Beliau mengatakan, saya tahu apa yang kalian lakukan semalam. Kalian tunggu saya untuk sholat gitu. Saya tidak keluar karena kalau saya keluar saya khawatir menjadi wajib bagi kalian. Dan itu adalah sholat malamnya Ramadan. Tapi Nabi SAW menyuruh orang untuk melakukannya. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengerjakan sholat malamnya Ramadan dengan iman, yakin itu perintah Allah dan ihtisab, mengharapkan pahalanya, maka diampuni seluruh dosanya yang lalu-lalu. Sholat aja, gitu kan? Kemudian dianjurkan berjamaah dan kalau bisa jangan bubar sebelum imam bubar. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih kata Nabi SAW, siapa yang sholat malam Ramadan, ya, dan dia terus tidak bubar sampai imamnya yang bubar, gitu kan? Sampai selesai imamnya sholat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu, gitu kan? Jadi kita dianjurkan memang berjamaah. Ya, bolehkah ibu-ibu keluar? Boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Kalau emang kita ada kegiatan-kegiatan penting, mungkin bisa cari masjid yang mengerjakan 11 rakaat misalnya, gitu kan? Itu diantaranya. Tentu kita tidak bicara lagi masalah puasanya ya, karena puasa sudah jelas kewajiban ini tambahan-tambahan ibadahnya. Kemudian kita juga dianjurkan ya untuk memperbanyak pahala dengan membuka puasakan orang lain. Ya, karena sering saya bahasakan kalau mau jalan Ramadan, Bapak Ibu mau nggak kita puasa Ramadan dapat pahala lengkap 30 hari kita puasa nggak ada utangnya sama sekali. Tentu kita mau pahalanya lengkap. Kita tidak ada lagi beban setelah Idul Fitri. Tapi bagaimana kalau kita panen pahala dengan 30 hari puasa kita panen lagi 100 pahala orang lain, 1000 pahala orang lain. Tentu kita mau gitu kan. Gimana caranya? Dengan membuka puasakan orang. Makanya sabda Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithl ajri sa'imin min ghairi an yanqus min ajri sa'imin syai'a. Siapa yang membuka puasakan orang yang sedang puasa, dia akan dapat pahala orang itu, orang yang puasa tadi sama persis. Dia dapat 1000 pahala, kita dapat 1000 pahala. Tanpa mengurangi pahala orang yang tadi sedang kita buka puasakan. Dia dapat 1000 nih, kita juga dikasih 1000 oleh Allah. Bukan berarti diambil sebagian dari pahala dia, enggak. Dia tanpa mengurangi pahala orang tersebut, gitu kan. Membuka puasakan orang itu walaupun cuma segelas air. Ya, sering saya motivasikan, saya bilang kalau misalnya tiba Ramadan, ada masjid dekat rumah, udah langsung pegang sebulan penuh kalau ada rezeki, gitu kan. Baik, saya akan di sini berapa orang kira-kira yang buka puasa, tanya marbotnya. Biasanya standar 50 orang, 70 orang kalau kita ya. Baik, saya siapin air mineralnya. 1 dus berapa harganya? Kan gitu. Baik, di antara 50 orang yang kita buka puasa walaupun cuma air, kalau kita bisa berikan roti, berikan macam-macam itu alhamdulillah. Tapi kalau kita misalnya memberikan air mineral dan dari 50 orang yang buka puasa, 1 saja orang soleh yang dari pagi sampai dia zikir pagi, dia ngaji, dia sholat,
kita dapat pahala dia lengkap tanpa dikurangi. Bukan cuma pahala puasanya, pahala seluruh ibadahnya hari itu kita dapat tanpa mengurangi pahala dia. Bagaimana kalau 50-50-nya semua orang baik? Misal kita cari tempat tahfidz Quran, misal kita membuka puasakan dai-dai, kan gitu. Itu sangat luar biasa gitu kan. Maka pahalanya kita dapatkan. Kenapa kita haramkan diri kita? Umar radhiyallahu anhu pernah membuka puasakan satu kota Madinah dengan air saja. Ya, tapi memang karena kondisi beliau tidak mampu ya pada saat itu. Jadi di zaman khilafahnya beliau itu di akhir Ramadan, sudah 10 akhir Ramadan, beliau khawatir Ramadan hilang, kemudian beliau belum membuka puasakan orang, padahal beliau raja gitu kan pada saat itu khalifah, tapi nggak ada duitnya, beliau nggak pegang uang karena beliau termasuk terkenal tidak mengambil uang dari kerjaannya sebagai peraja gitu, beliau kerja sendiri. Umar nggak ngambil sama sekali uang dari pemilik kaum muslimin, gitu kan, dari Baitul Mal, tidak ada sama sekali pendapatan dia kerja sendiri gitu. Nah waktu itu dia mau buka puasakan orang, gimana caranya? Dia panggil gulamnya, jadi kalau kita sekarang mungkin pembantunya, laki-laki, dia bilang, iklankan di Madinah bahwasanya Umar ngundang kalian semua buka puasa. Udah diiklanin, orang dengar raja yang undang, pasti makanannya mewah gitu kan. Ya tanggapannya orang begitu, mungkin akan ada kambing bakar, mungkin akan ada macam-macam. Nah yang terjadi ternyata waktu itu Umar punya sebuah sumur di sebelah rumahnya, ya. Lalu beliau bilang waktu menjelang azan kepada gulamnya, bagikan gelas-gelas ini, gelas dari tanah liat. Dikasih banyak, memang dibuat, tanah liat dibuat gampang gitu kan. Jadi gelas dibagikan kepada semua yang hadir. Kemudian mereka, pembantu Umar mengatakan, silakan antri di sumur. Memang mereka minumnya dari sumur waktu itu. Jadi sumur itu memang sumber, bukan kayak kita sekarang ada dispenser, ada pump. Tidak ada, memang itu memang sumur adalah sumber minum air gitu. Dan kalau di Madinah orang punya sumur itu orang yang kaya raya semestinya gitu kan. Karena dia punya sumber air. Orang tahu akan antri di sumur minum air gitu. Setiap orang yang hadir mengatakan, oh mungkin sebentar baru ada makanannya gitu. Setelah mereka isi gelasnya dengan air semua, begitu azan tidak ada kurma pun tidak ada gitu. Lalu gulamnya, pembantunya Umar mengatakan, silakan buka puasa dengan air dan buka puasa Amir Mukminin sudah selesai gitu. Maka akhirnya semuanya pulang, tapi kebetulan waktu itu yang hadir adalah sahabat, tabi'in, orang yang faham hukum. Oh ternyata Umar mau ngambil pahala kita gitu kan, mau dapat pahala. Tapi seperti itu mereka mencari pahala gitu. Nah juga saya punya pengalaman pribadi di Masjid Nabawi. Tentu kalau ibu-ibu dan bapak ada kesempatan, ini poin termasuk ibadah, masih di poin pertama tadi, yang saya bilang kita harus memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Itu ditekankan dan dianjurkan kita untuk umroh gitu kan. Untuk umroh di bulan Ramadan. Boleh umroh bulan lain tidak masalah, tapi kalau bisa di Ramadan lebih baik karena pahalanya sama dengan haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, umratu fi Ramadan ta'dilu hujjatan ma'i. Umroh di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Sama dengan haji bersamaku. Jangan kalau itu jangan saya bilangin lalu ibu-ibu bilang, ya sudah, kalau gitu kemarin kan sudah umroh. Ya coba saya tunda Ramadan ya. Enggak usah. Insya Allah ada rezekinya, niatkan aja sendiri. Karena ada hadis lain yang berbunyi, umroh dan haji itu akan menghilangkan kemiskinan seperti api menghilangkan karat dari besi. Jadi subhanallah, nggak ada orang pulang umroh pulang haji itu miskin, gitu kan? Itu umumnya Allah bukain rezekinya. Jadi diniatin aja. Nah kita lihat kalau insya Allah bapak ibu ada kesempatan umroh, coba nanti kalau lagi di Madinah. Saya selalu tekankan jemaah saya kalau yang umroh dengan saya Ramadan itu, kalau buka puasa nggak usah di hotel, ke Masjid Nabawi aja. Lihat bagaimana mereka mengejar pahala itu. Sampai kadang-kadang ini kita netesin air mata nggak sadar gitu ya. Dimulai kisah saya itu waktu masih pertama sekali, tahun pertama saya masuk di Madinah tahun 90. Waktu itu saya masih SMA. Kemudian saya bilang sama teman-teman di kampus, ayo kita, karena habis asar itu biasanya disiapin bus oleh kampus untuk ke Masjid Nabawi gratis, habis isya diantar lagi pulang gitu. Ayo kita buka puasa di Masjid Nabawi, kita lihat bagaimana sekalian sholat lah gitu kan, tarawih. Kami ke sana, waktu turun dari bus, saya lihat dari kejauhan ada banyak orang yang membelakangi pintu masjid. Jadi pintu Masjid Nabawi itu dibelakangi, menghadap ke arah orang-orang yang datang gitu. Saya waktu lihat orang-orang ini lagi ngapain gitu, bukan satu dua orang. Kalau cuma nunggu temannya kan satu dua, ini banyak orang gitu kan. Dan pada saat saya dekat, saya dikagetkan karena tiba-tiba saya dipeluk oleh salah satu di antara mereka. Teman-teman saya semua dipeluk gitu.
Saya lihat mukanya orang ini saya nggak kenal gitu. Siapa orang ini tiba-tiba meluk? Nanti saya dapat jawaban setelah dia bisikin kuping saya. Dia bilang, akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ya. Jadi dia merayu saya untuk buka puasa dengan dia gitu. Itu luar biasa. Ternyata dia biasanya itu anaknya misalnya, ayahnya atau kakak dia ada di dalam masjid, itu sudah buka sufroh plastik yang memang itu sudah turun temurun. Kalau sekarang bapak ibu baru mau masuk nggak ada dapat tempat sudah, gitu kan? Ini sudah turun temurun. Mereka sudah blok dari sekian meter sampai sekian meter. Ini sufrohnya si fulan, ini sufrohnya si fulan gitu. Sudah dari kakek kakeknya dulu gitu. Nah, kalau kita sekarang masih mau ikut-ikutan bisa, nanti ada caranya saya ajarkan. Tapi di sana itu sudah ada. Nah, si ayah ini nunggu di dalam, ujung sufroh ada satu jek zam-zam, ujung sufroh satu jek zam itu dikasih. Yang di masjid itu boleh dipakai. Dan Ramadan itu dikasih ekstra gitu kan. Maka di tengah-tengah ditaruh roti, ditaruh yogurt, ditaruh kurma, macam-macam lah yang ditaruh di situ untuk buka puasakan orang. Si ayah ngatur, si anak nyari mangsa. Gitu. Lah iya, dia nyari orang di luar. Kalau kita iyakan, ya udah baik. Tangan kita dipegang, itu tangan saya dipegang, dibawa sampai ke tempatnya. Terus dirayu sama dia, jangan pindah ya. Gitu. Dikasih pisang, dikasih macam-macam sebagai puasa. Nanti dia keluar lagi cari lagi orang lain gitu, sampai penuh sufrahnya. Jadi mereka berebut-rebut untuk supaya bisa membuka puasakan orang gitu. Itu luar biasa itu. Sampai terakhir Ramadan yang lalu saja itu, saya masih melihat sama saja gitu. Kita lewat itu dirayu, dipegang, suruh duduk gitu. Kalau kita nolak pun dia tidak lepas kecuali sudah ada orang lain yang bisa dijadikan mangsanya gitu. Di Indonesia kadang-kadang kita sudah dapat giliran dari RT gitu kan. Rumahnya fulan, rumahnya itu begitu tiba gilirannya bilang apa? Oh sudah tiba giliran saya ya gitu. Masih bertanya gitu kan. Padahal sebenarnya mestinya sebulan penuh itu dia harus pegang gitu kan masjid itu. Kalau betul kita blok masjid itu atau pesantren atau apa saja kira-kira, maka itu sangat baik sekali, ya sangat besar sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Membuka puasakan orang luar biasa gitu. Nah kalau bapak ibu lagi umroh dan juga ingin partisipasi, saya sarankan turunnya atau mungkin habis asar, ya mungkin sebelum asar sudah mandi, habis asar sudah nggak kembali lagi ke hotel. Itu turun nanti. Habis asar itu bisa beli kurma, di dekat masjid kan ada banyak yang jual. Beli sekilo, beli 2 kilo, di plastik atau di kotaknya, kemudian boleh kita bawa ke dalam masjid bebas. Nanti kita ikutkan ke sufrah-sufrahnya orang ini. Titipin boleh, titipin. Atau kalau tidak, biasanya kalau saya agak telat, sudah menjelang maghrib baru turun mungkin karena ada udzur. Biasanya kita ada pengajian, kalau travel itu habis asar gitu kan, turunnya sudah setengah jam sebelum maghrib. Maka saya bawa box kurmanya, kemudian di halaman masjid kita bagiin. Setiap orang lewat diambil, setiap orang lewat diambil gitu kan. Nanti habis juga tuh. Nanti habis juga. Nah, itu juga kita bisa lakukan sehingga dapat pahalanya. Nah, ini bukan cuma di sana ya, tapi karena di sana pahalanya tentu lebih besar, maka di Indonesia pun sama. Kita usahakan punya program membuka puasakan orang lain. Jadi sudah di blok pesantren mana, rumah anak yatim yang mana gitu kan. Itu sekolah tahfidz yang mana itu sudah dipegang sehingga kita bisa mendapatkan pahala membuka puasakan orang. Begitu juga tadi dengan umroh itu, ya diusahakan umroh di bulan Ramadan, gitu kan. Kalau agak sulit di akhir-akhir Ramadan bisa di awal-awalnya. Yang penting umroh Ramadan. Gitu kan. Kalau yang kemarin-kemarin itu saya sempat buatkan program tempat pengajian, terutama teman-teman yang kerja kantoran. Kan mereka kesulitan untuk membagi waktu, maka saya bilang bisa kok, minta sama travelnya berangkat, nggak usah lama-lama, berangkatnya Jumat, pulangnya Ahad. Minta sama dia, saya cuma mau 3 hari di sana, nanti dibuatin program, bisa kita berangkat Jumat, kayak kalau naik Garuda jam 10 atau jam 1 siang, tibanya sana kan masih sore. Umumnya itu kalau saya berangkat jam kayak kemarin terakhir umroh ini kan kita berangkat jam 1, tibanya sana jam 5 sore kan, belum maghrib gitu. Biasanya malah buka puasa di bandara Jeddah gitu. Nah itu masuk ke Mekah langsung, masuk ke Mekah itu langsung umroh. Jadi hari Jumat itu sudah umroh gitu kan, sudah umroh Ramadan tuh. Karena kita sudah masuk malamnya kan, kita nginap sehari, besok habis sholat duhur asar ke Madinah hari Sabtunya. Nah setelah itu nanti sholat maghrib isya tarawih di Masjid Nabawi. Hari Ahadnya pulang gitu kan. Kalau buru-buru pun supaya tidak kehilangan peluang untuk umrah Ramadan. Kalau ada waktu alhamdulillah lebih bagus. Sekian hari, sebulan penuh jauh lebih bagus lagi gitu kan.
Tapi ini peluang-peluang jangan disia-siakan karena pahalanya sama dengan haji bersama Nabi. Jadi ada dua fadilah ya, pahalanya sama dengan haji plus lagi sama Nabi. Nah, itu fadilah yang besar, itu fadilah yang besar yang jangan disia-siakan. Jadi poin pertama yang harus diperhatikan dalam masalah Ramadan adalah memperbanyak ibadah pada saat itu. Ya, yang mendasar tadi saya bilang yang tidak umum di luar adalah penekanan sholat tarawihnya, penekanan membuka puasakan orang, ya, penekanan untuk umroh, kemudian penekanan juga untuk memperbanyak mengkhatam dan mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, jadi setiap hari Al-Quran aja ya kita baca, hafal. Dan selalu saya sarankan, usahakan Bapak Ibu sekalian hafalan dan bacaan Al-Quran itu jadi lebih baik dari sebelumnya, dan hafalannya bertambah gitu kan. Masa udah 40 tahun Islam cuma inna atayna wal asri terus gitu kan. Ya, coba baca yang lain, hafal yang lain gitu. Dan caranya bisa memakai metode yang 10 ayat sebagaimana para sahabat. 10 ayat, pelajari bacaannya, kandungan maknanya, kalau kita baca terjemahannya lah. Kemudian hukum-hukumnya, sebab nuzulnya, kemudian baru dihafal, gitu kan, baru dihafal. 10 ayat itu tidak panjang, kemudian dipakai dalam sholat. Dalam sholat wajib, dalam sholat sunnah, insya Allah dalam sehari kalau dari subuh kita hafal dan waktu duha, kemudian duhur dipakai, asar dipakai, maghrib dipakai, isya dipakai, sholat hajat dipakai, 10 ayat kita ulang-ulangi, maka insya Allah kita jadi hafal tuh. Kita jadi hafal. Dan cara menghafalnya, ibu-ibu dan bapak sekalian tinggal cari surah yang paling digemari. Nggak harus dari Al-Baqarah, karena Al-Baqarah kan 2 juz setengah. Kalau langsung Al-Baqarah orang sudah, syaitan sudah bilang besar gitu kan. Nah, jadi lebih baik cari surah-surah yang disenangi. Misalnya kalau ibu-ibu suka surah perempuan, ada surah Maryam, ada surah An-Nisa panjang tapi nggak masalah gitu kan. Ya, surah yang kira-kira berhubungan dengan ibu-ibu. Kalau bapak-bapak bisa ambil surah Al-Mu'minun misalnya gitu kan. Ada surah-surah yang berhubungan dengan, atau surah Muhammad, surah Nuh, ada surah Ibrahim kan, itu ada sesuai dengan surah. 114 surah, kita tinggal pilih surah yang mana yang kita tertarik. Kemudian kita mulai menghafalnya, diaplikasikan gitu kan, dan niatkan insya Allah bisa menyelesaikan Al-Quran itu, menyelesaikan Al-Quran dengan izin Allah SWT. Ini diantara ibadah-ibadah yang ditekankan. Jadi poin pertama harus diperhatikan dalam masa Ramadan adalah memperbanyak ibadah, dan beberapa ibadah tadi yang saya sudah tekankan ini yang selain dari yang sudah umum kita kerjakan. Saya tidak sebut lagi duhanya, saya nggak sebut lagi rawatibnya, nggak lagi sholat wajibnya, nggak sebut lagi puasa Ramadannya, karena itu semua sudah hal-hal yang sifatnya wajib. Kita tinggal sebutkan tadi sholat tarawihnya, kemudian membuka puasakan orang, kemudian umrohnya, dan juga membaca Al-Quran. Kemudian poin kedua yang harus diperhatikan adalah jauhi segala macam kemaksiatan, apapun sifatnya, sekecil apapun. Gitu kan, dan Ramadan kesempatan kita untuk melakukan itu, kesempatan kita untuk melakukan, karena banyak sekali yang tertutup memang, subhanallah, gitu kan. Tertutup, jadi tingkat iman kita itu makin naik, makin rate-nya makin naik, dan memang sudah umum. Seperti misal, kalau kita lagi puasa bulan Ramadan, kemudian ada orang yang jalan, lagi makan di jalanan. Mungkin walaupun ibu dan bapak sekalian tidak biasa ingkar mungkar, pada saat itu kita terpikir untuk ingkar mungkar. Kenapa ya dia nggak puasa ya? Gitu kan? Jadi kita jadi berpikir kenapa dia nggak ibadah? Padahal mungkin kita di luar Ramadan ibadah kita juga, gitu kan? Masih Senin Kamis, gitu kan? Tapi di sini akan muncul itu karena terbentuk ya. Jadi suasananya itu memang diciptakan suasana ibadah karena semua yang syahadat melakukannya. Maka jauhilah kemaksiatan semaksimal mungkin. Dan yang paling penting dalam bulan Ramadan, apa yang sudah kita dapat di bulan Ramadan dari motivasi ibadah tadi, dan yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan, bukan dikubur ya atau dibungkus bersama Ramadan yang sudah berlalu, tapi harusnya dijadikan pelajaran untuk peningkatan skill kita 11 bulan ke depan, gitu kan. Jadi sayang kalau ada orang sudah tiap hari sholat tarawih, yang hakikatnya sholat tahajud, boleh tinggalin setelah Ramadan. Padahal dia sudah dilatih setiap hari nih, ya kan gitu. Seperti orang yang belajar mengemudi mobil, udah mahir, nggak pernah ngemudi mobil, bermanfaat, manfaatnya tapi kecil, gitu kan. Seperti orang kalau kemudian dia manfaatkan, dia tahu, tapi dia nggak pernah praktekin, pengalamannya kurang. Seperti itu kurang lebih. Orang kalau sudah selesai Ramadan tidak praktekin ilmunya, maka sama saja dia ya tidak mengambil manfaat yang besar yang menjadi target. Maksudnya apa yang kita tingkatkan dari skill ibadah dan meninggalkan kemaksiatan tadi, 2 poin besar ini,
itu dijadikan sebagai bekal 11 bulan ke depan. Sampai Ramadan akan datang. Ramadan akan datang, lagi tingkatkan lebih daripada sebelumnya. Terus begitu sampai kita meninggal insya Allah, sementara ibadah kita sudah maksimal. Dan ibadah itu kata ulama, ya, itu Bapak Ibu sekalian nanti kalau kita sudah geluti, ya, dan kita jalani, maka akan banyak Allah SWT bukakan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah itu. Seringnya kita puasa, akan dibukakan oleh Allah SWT kemudahan-kemudahan lain berhubungan dengan puasa itu. Seringnya kita tahajud juga begitu, seringnya kita sedekah begitu. Beda dengan orang yang jarang sekali melakukannya, gitu kan? Maka akan dibukakan oleh Allah SWT keberkahan-keberkahan dalam ibadah yang dia kerjakan. Nah, ini dikerjakan selama 11 bulan ke depan. Jadi biasakan sholat tahajud, ya kan? Sampai saya bahasakan hadis Nabi SAW yang berbunyi, lazimilah sholat malam itu, artinya selalu kerjakan, gitu kan? Karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Hadis ini sederhana, tapi sebenarnya maknanya adalah jangan lewatkan satu malam kecuali Raqib sudah catat kamu sholat tahajud, walaupun cuma 2 rakaat, gitu kan? Sampai saya bahasakan kemarin di kelas hadis juga di Cibubur, gitu kan? Saya bilang kalau pas kebetulan bahas masalah bab haji dan umroh dan bahas masalah tawaf, sholat di Masjid Haram Mekah, gitu kan? Itu sholat di Masjid Haram Mekah 100.000 pahala. 100.000 pahala itu kalau kita hitung satu tahun 365 hari. Kalau 100.000 bagi 365 itu kurang lebih 297 tahun. Jadi satu kali sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 297 tahun sholat di Indonesia. Itu kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah kali 25 kali lipat. Diangkat, ditinggikan 27 derajat. Beda ya. 25 kali lipat sebagaimana hadis sahih riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya dan di pasarnya dibanding dengan masjid 25 kali lipat. Kalau kita kali 25, ya kan gitu, 290, anggaplah kita bulatin 300 tahun misalnya. 300 tahun dikali 25. Itu kurang lebih 7.500 tahun. Jadi satu kali kemarin kita sholat duhur berjamaah di Masjid Haram Mekah, itu sama dengan 7.500 tahun sholat di Indonesia berjamaah. Masjid apapun, gitu. Itu fadilahnya besar sekali gitu. Maka jangan disia-siakan nanti pada saat umroh, pada saat ini dimaksimalin dengan ibadah begitu. Nah sama halnya dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan di Indonesia. Kita pindah dulu dari haram, sekarang di Indonesia. Sholat malam pun begitu. Saya kemarin kasih trik, di Indonesia atau di Saudi, kalau kita pun mau agar tidak kehilangan sholat malam, anggap misal contoh kasus kita bangun sudah azan subuh. Saya tidak tahu ya kalau sekitar masjid Bapak Ibu ini seperti apa. Kalau di dekat rumah saya alhamdulillah sekarang itu 15 menit dia baru iqamah. Jadi hampir sama dengan Masjid Haram gitu. Nah saya pernah praktekin, ini saya pribadi ya. Kalau saya telat bangun, saya bangunnya menjelang azan 5 menit 10 menit, nggak sempat sholat tahajud, saya wudhu langsung ke masjid. Begitu azan. Nah ternyata antara azan iqamah itu kita masih bisa tanda kutip mencuri waktu untuk tahajud. Jadi masih bisa kita sholat tahajud. Kenapa? Karena sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, kalau kalian dengarkan azan subuh maka witirlah. Kata ulama hadis berarti masih boleh sholat tahajud, bukan tidak boleh gitu kan? Saya coba praktekin, misal 8 rakaat itu saya kerjakan tanpa salam kecuali 1 kali. Kan sholat malam Nabi kan ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kan gitu ada, sampai 4 kali. Ada juga yang 4 rakaat, 1 salam, 4 rakaat 1 salam kan, dengan tidak ada tahiyat pertama. Rakaat pertama, rakaat kedua berdiri, ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat salam gitu kan. Begitu 4 rakaat, 4 rakaat. Begitu juga witirnya, bisa 21, bisa 3 sekaligus tapi tanpa tahiyat pertama. Boleh juga dikerjakan, itu 8 rakaat sekaligus, Nabi SAW pernah kerjakan. Rakaat pertama, kedua, ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat pertama. Rakaat kelima, 6, 7 berdiri, rakaat 8 tahiyat dan salam gitu. Saya pribadi pernah praktekin gini, dalam 15 menit antara azan iqamah itu, saya sholat kemudian saya baca Al-Fatihah. Ya, saya lewatkan 2 iftitahnya gitu kan. Saya baca Al-Fatihah, pernah saya terapin Al-Fatihah saja 8 rakaat. Al-Fatihah tanpa surah. Kemudian ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Selesai 1 kali. Sami Allah liman hamidah. Saya kerjakan yang wajibnya gitu kan. Sami Allah liman, tapi tidak tergesa-gesa gerakannya ya. Jangan diterapin kalau waktu masih banyak nih.
Ini saya bilang kalau kepepet, gitu kan. Nanti katanya Ustadz Khalid bilang boleh tahajudnya. Memang boleh, tapi kehilangan pahala ini kalau kepepet, gitu kan. Kemarin juga di Haram saya coba praktekin pada saat satu hari kami di sana itu ada satu hari yang saya sempat telat. Karena umrohnya sudah jam berapa waktu itu selesai, jam 3, jam 4, setengah 4 selesai. Maka agak telat, saya datang antara azan, alhamdulillah sempat gitu loh. Nggak ada masalah. Jadi kita terapin begitu, sudah salam, saya tambah lagi dengan witir 3 rakaat baru iqamah gitu. Ya. Jadi kita bisa terapin, atau bisa juga kalau mau tambah pahala dengan surahnya bisa cari surah-surah pendek gitu kan. Wal asri inna atayna, ya mungkin sudah dihafal lah gitu kan. Kalau saya bilang Al-Baqarah baru mungkin tanda tanya gitu. Baik, dipilih surah-surah pendek itu kemudian diamalkan. Tapi intinya yang kita ingin titik beratkan, jangan lewatkan satu malam yang tidak tercatat sholat malam gitu loh. Usahakan dikerjakan. Dan kalau kita terbiasa mengerjakan sebuah ibadah seperti sholat tahajud misalnya, itu kata ulama disebutkan dalam bab sholat tahajud, orang yang terbiasa mengerjakan tahajud pada saat mereka kelewatan satu malam pun, mereka boleh mengerjakan itu sebelum sholat duha. Beranjak daripada hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi SAW pernah ya terlambat sholat tahajud. Beliau bangun sudah azan subuh, lalu beliau sholat subuh kan gitu. Nah sebelum sholat duha beliau mengerjakan sholat malamnya 12 rakaat. Bukan 11 ya, 12. Jadi witirnya yang tadinya 3 menjadi 4. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Kenapa Nabi SAW kerjakan? Kata ulama hadis, karena sudah menjadi rutinitas beliau. Ini hanya orang yang rutinitas. Kalau orang yang tidak rutinitas maka tidak dianjurkan untuk mengerjakan ini karena belum ada keringanan ya. Karena Nabi SAW sudah rutin kerjakan maka beliau contohkan itu. Maka bisa dikerjakan. Itu satu fadilah yang luar biasa. Artinya tetap kita bisa mendapatkan kelebihannya. Sisi yang lain ada hadis Nabi yang luar biasa. Bunyinya siapa yang terbiasa mengerjakan sebuah ibadah, gitu kan? Maka pada saat dia punya udzur, tidak bisa dia lakukan, musafir, sakit, tiba-tiba gila, stroke misalnya, la qaddarallah terjadi, maka akan tetap dicatatkan pahala yang biasa dia kerjakan semasa dia sehat. Jadi misal terbiasa Senin Kamis puasa, terus satu waktu umur sekian sudah lupa, udah nggak bisa lupa atau sudah nggak mampu lagi, maka tetap pahalanya jalan. Dia terbiasa menjaga sunnah rawatib, qobliyah duhur, ba'diyah duhur gitu kan, dikerjakan sunnah-sunnah ini. Kemudian dia musafir, rawatibnya kan tidak ada lagi karena dia jamak qasar, tetap dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilah yang sangat besar. Ini hanya orang yang terbiasa menjaga. Kalau teman saya misalnya jaga, kemudian teman saya tidak jaga misalnya, maka dia pada saat musafir, memang dasarnya dia kalaupun mukim nggak pernah sholat qobliyah atau ba'diyah, nggak ada pahalanya. Nah itu keuntungan yang luar biasa bagi orang yang terbiasa menjaga. Jadi membiasakan diri dengan ibadah itu adalah hal yang luar biasa. Manfaatnya sangat besar, fadilahnya sangat banyak yang bisa didapatkan, Allahu alam. Jadi ini diantara hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari masalah bulan Ramadan. Walaupun bahasan kita dari sini memang Imam Madhabi mengangkat itu ya, ada fadilah Ramadan beliau angkat dan cuman sebuah hadis yang berbau atau yang berbunyi ancaman tentang orang yang tidak ada udzur dan rukhsah sehingga mereka berbuka puasa, Allahu alam. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Boleh 1 kali salam, seperti bisa dua rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa 4 rakaat tanpa tahiyat pertama. Ya, ya, itu boleh dikerjakan. Tapi saya sarankan begini ya, bagi bapak ibu yang tidak terbiasa untuk bangun tahajud atau kadang-kadang sering telat, witir itu dikerjakan setelah ba'diyah isya, itu jauh lebih bagus. Witirnya ya, sehingga kalau kita bangun malam fokus tahajud saja. Witir sudah nggak jadi beban. Karena biasa kalau kita bangun azan subuh, mana yang mau dikerjain, tahajud atau witirnya gitu kan? Jadi masih bingung. Tapi kalau witir sudah dikerjakan 3 rakaat sebelum tidur, paling tepat itu kalau habis ba'diyah isya. Karena kita masih segar, masih fresh mau sholat gitu kan? Apalagi kalau sholatnya on time, waktu begitu azan langsung sholat itu kita jauh lebih semangat dibandingkan kita ulur-ulur ditunda-tunda gitu kan? Maka saya sarankan witir selalu dikerjakan sebelum tidur. Dan itu sudah dicontohkan oleh banyak sahabat, diantaranya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ausani khalili bi thalath lan adahunna ma ishtu."
Ada kekasihku Rasulullah mewasiatkan aku 3 hal yang aku tidak pernah tinggalkan selama aku hidup. Lalu beliau sebutkan, yang pertama adalah beliau ya, puasa 3 hari setiap bulannya. Itulah Ayyamul Bid, ya 13, 14, 15, atau boleh tanggal berapa saja, yang penting dia 3 hari berturut-turut. Dan ada pendapat terakhir ya, dari Syekh Utsaimin itu mengatakan 3 hari berturut-turut ini, 3 hari pun dalam setiap bulannya boleh tidak berturut-turut, kan gitu. Tapi ini pendapat yang disampaikan oleh beliau secara pribadi gitu kan. Kemudian Ka'ab mengatakan radhiyallahu anhu, dan saya sholat duha serta saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Jadi saya tidak pernah tinggalkan selama saya hidup. Maka saya sarankan witir aja, gak ada masalah. Itu wasiat Nabi kepada para sahabat gitu kan. Jadi walaupun sampai dari hadis ini juga sebagian ulama bilang walaupun dia mampu dia bangun sholat malam, tetap dia lakukan witir sebelum dia tidur, itu dianjurkan. Itu juga sunnah tersendiri. Tunggu sebentar ya. Maksudnya orang yang minta dibantu itu minta sebesar biaya umroh itu? Bukan, jadi kan kita kan punya pemahaman. Orang ini bisa ya setiap tahun misalnya ke umroh. Itu kan mereka jangan langsung berhitung 80 juta, 100 juta gitu ya setiap tahun. Tapi kok memang dia mampu lah. Tapi kan akan lebih baik kalau si uang ini ya dia lebih banyak berikan ke orang lain gitu. Walaupun dia si orang ini juga kasih. Enggak begini Bu. Jadi dalam ibadah gitu kan, apalagi dalam bab sedekah tadi ya, seseorang punya hak, dia bebas. Dia mau pakai umroh saja atau dia mau sedekahkan itu terserah dia, gitu kan. Tidak boleh orang lain menghasut itu. Tidak, itu haknya dia. Dia mau umroh setiap bulan, sebulan 2 kali, terserah dia gitu kan. Kalau ada keluarganya bilang, kenapa dia keluarin sedekah cuma 1 juta ya, sementara dia keluarin jangankan 1 tahun 1 kali, mungkin 1 tahun berapa kali dia umroh, itu hak dia. Dan ada begini pentingnya, ada kaidah dalam Islam, dalam agama kita ini, dalam ibadah kita harus mendahulukan diri kita dari orang lain. Saya pernah kasih contoh kalau masih kan di bab sholat ya. Saya sering temukan karena ketidakfahaman atau kurangnya ilmu ya banyak orang kita di Indonesia ini. Kalau saya masuk masjid, bagi laki-laki yang paling afdal saf berapa? Saf pertama, saf awal kan. Sampai kata Nabi SAW, kalau orang tahu, la ya'lamun nas ma fi nida'i wa safala la atahuma walau habwa. Kalau orang-orang tahu, terutama laki-laki, apa yang tersembunyi di azan, itu azan langsung sholat, jawab apa yang dikatakan langsung ke masjid gitu kan. Dan saf pertama mereka pasti akan mendatangi keduanya walaupun merangkak gitu kan. Itu banyak sekali dalam hadisnya juga dikatakan Allah memberikan salam kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Kalau dari fadilah ini keluar kaidah dari para ulama. Kalau dalam ibadah kita harus dahulukan diri kita. Misal saya lagi masuk masjid, ada kesempatan saf pertama, saya masuk, jangan saya persilahkan orang lain, karena ini kesempatan saya untuk dapat pahala gitu kan. Mesti saya duluan, jangan disuruh orang lain. Kadang-kadang saya pernah terlambat dekat rumah saya, masuk masjid sudah mau iqamah, saya percepat langkah untuk saf pertama. Ada orang lihat saya cepat, dipersilakan, silakan Pak gitu. Ya saya masuk gitu kan. Mestinya dia tidak boleh, mesti dia sendiri yang dahulukan diri dia dalam ibadah. Dalam ibadah. Sekarang saya punya kesempatan untuk umroh. Memang saya pernah umroh, tapi saya mau umroh lagi, karena antara umroh dengan umroh pengampunan dosa. Umroh menyebabkan menghilangkan kemiskinan, tadi saya katakan seperti hadis ya. Umroh dan haji menghilangkan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Maka saya lakukan itu, gak ada masalah walaupun saya tidak umrahkan keluarga saya, kan gitu. Itu bukan keharusan, bukan keharusan. Dan kalau kita mau, oke, saya berbagi deh, siapa keluarga saya yang belum berangkat karena saya pernah umroh,
bulan lalu saya mau bulan ini dia berangkat, ya silahkan. Tapi kalau umrah Ramadan ada fadilah-fadilah yang besar seperti haji bersama Nabi, kita punya hak untuk mendahulukan diri kita itu. Ini masalah ibadah gitu kan. Memang sudah begitu sunnahnya, sudah begitu hukumnya. Nah bagi orang yang tidak mampu, mereka bisa mengejar pahala itu dengan niatnya, kan gitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW kan gitu. Ada manusia ini ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah yang Allah karuniai ilmu dan harta. Dia punya harta banyak, dia juga punya ilmu syar'i yang faham bagus. Ini tingkat paling tinggi. Kemudian dia menghabiskan keduanya. Ilmunya semua diajarkan di jalan Allah, hartanya dihabiskan di jalan Allah. Ini orang yang paling tinggi tingkatannya. Kemudian datang tingkatan kedua, orang yang punya ilmu tapi nggak punya harta. Dia tahu hukumnya, dia tahu fadilahnya, umrah Ramadan misalnya, tapi dia nggak punya harta untuk lakukan. Apa yang terjadi? Betul-betul tidak ada hartanya. Lalu dia dengan niatnya dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya Engkau karuniakan aku seperti si fulan, ini yang pertama, maka saya akan lakukan hal yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka berdua pahalanya sama. Asal betul-betul ya bukan ada duit, enggak saya niat aja deh gitu kan. Enggak, memang dia enggak ada memang, tapi dia tahu itu fadilahnya. Dia bisa kejar dengan itu. Nah golongan ketiga adalah orang yang Allah karuniai harta. Ini bahayanya punya harta tapi enggak ada ilmunya. Dia enggak tahu. Maka dia habiskan hartanya di jalan-jalan yang sesat, yang tidak benar. Kan gitu, dia foya-foya hal-hal yang maksiat gitu kan. Maka ini golongan memburuk kata Nabi SAW. Ada golongan keempat lebih buruk lagi. Tidak ada ilmu, enggak ada harta. Tapi dia bukan mencontohi golongan pertama sama kedua. Dia contohi yang ketiga. Dia bilang apa? Kalau seandainya saya punya harta, saya akan buat seperti ini. Yang ketiga, bangun diskotik, bangun karaoke, buat maksiat, gitu kan? Maka apa kata Nabi? Fahuma, mereka berdua ini golongan 3 sama 4, fi wazri sawa, dosanya sama. Dia nggak punya duit, dia nggak bangun diskotik, tapi dia bisa dapat dosanya diskotik, gitu. Dengan niatnya. Maka ini bisa, artinya kita kembali kepada golongan pertama sama kedua, kita bisa, orang yang tidak punya kemampuan itu bisa dengan niatnya. Sebenarnya bisa mengejar itu ya, kalau dia faham. Masalahnya kalau dia tidak faham gitu. Dan subhanallah memang di dalam segala hal ada saja orang yang hasud ya. Tapi memang hasud dalam masalah ibadah itu dibolehkan. Seperti gini, kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasud kecuali di 2 keadaan. Kata Nabi, seorang yang pertama adalah seseorang yang diberikan Allah ilmu. Rajulun ata'allahu ilman, fasallatahu ala halaqati fil haqq. Maka dia ilmu yang dia miliki dihabiskan di jalan Allah. Lalu ibu dan bapak bilang, coba ya kalau saya bisa pintar seperti dia, saya juga ngajar deh seperti dia, misal, gitu kan? Nah itu bisa saja mendapatkan pahalanya. Dan itu boleh orang mengatakan begitu, tapi dengan syarat ya. Yang dimaksud dengan hasud di sini adalah ghibtah namanya. Apa itu ghibtah? Bedanya antara iri yang dibolehkan dengan iri yang tidak dibolehkan. Kalau iri yang tidak dibolehkan adalah kita merasa sakit hati, kenapa dia punya itu, gitu kan? Dan kita berharap itu hilang dari dia. Nah ini yang tidak boleh. Tapi kalau ghibtah itu kita merasa, oh orang ini masya Allah dikasih rumah bagus ya, dikasih ilmu, dikasih harta, dikasih pasangan, dikasih anak, misal. Lalu kita nggak hasud, kita nggak sakit hati. Kita mengatakan, ya Allah, sebagaimana kau karuniai dia, karuniai juga saya. Itu nggak masalah, boleh. Itu nggak masalah. Jadi kata Nabi SAW, tidak boleh hasud kecuali di 2 orang. Yang pertama Allah kasih ilmu, dihabiskan di jalan Allah. Yang kedua Allah kasih harta, dihabiskan di jalan Allah. Boleh kita mengatakan, coba ya kalau saya juga punya, gitu kan. Tapi ingat ya, dengan tidak berharap namanya izalatun ni'am. Kita tidak berharap nikmatnya dia hilang, gitu loh. Kalau kita sudah berharap nikmatnya hilang, kita sakit hati, maka namanya hasud yang diharamkan. Nah, tidak dibolehkan. Tapi kalau tidak berharap itu makanya namanya ghibtah, dibolehkan saja. Jadi sebenarnya mereka bisa mendapatkan itu, mereka bisa mendapatkan dengan niatnya, gitu kan. Tapi memang itu karunia ya, subhanallah. Kata para ulama, ada rezeki-rezeki yang telah Allah turunkan buat hamba-hambanya yang mutlak. Artinya kita mau nggak mau datang gitu loh. Sudah ada air yang dihidangkan misalnya, saya tidak minta, tiba-tiba tadi diantarin gitu kan. Misal, atau kita lagi diantarin makanan oleh kerabat, kita dikasih hadiah oleh siapa, kita nggak pernah minta itu. Udara yang kita hirup, semua sudah mutlak gitu lah, datang tiba-tiba. Ada rezeki yang memang kita harus berusaha.
Memang begitu, baru didapatin. Jadi ibaratnya rezeki itu seperti pohon, ada buah yang bergeletakan tinggal dipungutin, ada buah yang di atas pohon harus dimanjatin, gitu kan. Nah ini semua orang muslim atau orang kafir bisa dapatin itu. Kalau dia berusaha, dia ikhtiar, gitu kan, dia berusaha. Jadi bisa sebenarnya kalau dia niatkan, dia berusaha, nabung misalnya, dia berusaha buka usaha, saya mau pergi haji misalnya, saya mau pergi umroh, ya, dia niatkan, insya Allah Allah akan bukakan dia tuh biidnillah dengan caranya Allah sendiri ya. Jangan dia putus asa. Nanti ada bahasan kita di dosa besar itu, termasuk dosa besar putus asa terhadap rahmat Allah. Oh kayaknya saya nggak bisa dia seperti dia. Itu nggak boleh semestinya dalam Islam. Nggak boleh pesimis gitu kan. Kita harus optimis, harus ada bisa, saya bisa insya Allah. Sebagaimana dia juga dikasih saya akan lakukan. Seperti contoh hadis Nabi SAW, pernah datang sahabat-sahabat miskin kepada Nabi SAW berkata, hadis Bukhari, hadis Sahih. Dan mereka berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya ya, telah melebihi pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka punya kelebihan karena mereka menginfakkan hartanya kepada kami. Kan gitu. Sementara orang miskin artinya nggak bisa balas itu. Pahala infaknya nggak dapat gitu. Apa kata sahabat miskin, ya Rasulullah, tuntunlah kami melakukan satu perbuatan yang bisa mengimbangi amal mereka. Apa kata Nabi SAW? Habis sholat bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Kepada sahabat miskin nih, mereka pulang amalin. Itu berarti bisa ngimbangin infaknya orang kaya gitu kan. Beberapa waktu kemudian datang lagi sahabat miskin, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya dengar hadis Anda. Sudah dikerjain juga gitu, artinya pahalanya lebih lagi gitu kan. Maunya sampaikan apa lagi nih? Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah kasih siapa yang dia mau. Kata ulama hadis, kata-kata itu karunia Allah, artinya semua orang bisa dapat sebenarnya asal dia mau berusaha, gitu. Dia mau berijtihad, dia mau berusaha, insya Allah akan datang. Ya rezeki yang di atas pohon tadi harus manjat untuk ngambil, gitu kan, baru bisa. Dan memang hidup ini penuh tantangan ya. Allah SWT sudah buat seperti itu. Kita kalau haus minimal harus berdiri ngambil air, gitu kan, atau minimal kalaupun pakai pembantu harus minta. Tapi harus tantangannya ada. Nah seperti itu kurang lebih gambarnya. Jadi sebenarnya mereka bisa dapatkan pahala itu. Jadi dalam ibadah kita mendahulukan diri kita. Memang sudah begitu. Walaupun sudah pernah kita lakukan. Karena setiap pengulangan ibadah berarti pahalanya ada sendiri dong. Ini. Ya, kita belum tahu apakah ibadah saya yang lalu sudah diterima enggak. Belum tahu. Wajar saja kalau kita mau memperbanyak itu. Ini kan? Ya. Masih ada lagi? Tidak ada penjelasan ulama apakah memang dia harus terbiasa dari kecil. Tapi yang jelas dia sudah rutinkan. Misal ada orang subhanallah baru tobat 4 bulan lalu, kemudian dia sudah mulai rutinkan. Mudah-mudahan dia sudah dapat insya Allah. Itu kan kita berharap. Jadi memang banyak hal-hal dalam agama kita ini tidak dirincikan oleh Nabi SAW. Itu hikmah paling besarnya kata ulama hadis agar semua muslim bisa mendapatkannya. Contoh, siapa yang datang di awal waktu hari Jumat sama dengan menyembeli unta. Siapa yang datang di waktu kedua sama menyembeli sapi. Waktu ketiga menyembeli kambing. Waktu keempat menyembeli ayam. Waktu kelima seperti nyumbang dengan telur, gitu kan. Kalau khatib di atas mimbar maka malaikat tutup bukunya dan pahalanya sudah ditutup, nggak catat lagi kan. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita bisa bandingkan waktu pertama kita dapat pahala sapi atau pahala unta? Kata ulama ini hikmahnya tersembunyi agar mungkin semua muslim bisa dapatin tuh. Bisa saja waktunya sangat berdekatan, bisa saja. Ya kan? Walaupun ada pendapat mengatakan kalau orang mau unta itu berarti dia harus dari subuh, gitu kan. Habis sholat subuh dia sudah nggak kembali lagi. Dia udah tinggal sampai Jumat. Ya, tapi ini pendapat marjuh, ya pendapat yang tidak kuat. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang tiba hari Jumat dia mandi seperti mandi junub. Ya, kata ulama dianjurkan mereka kalau suami istri berhubungan biologis sama dia mandi junub. Kemudian dia memakai baju yang paling baik di rumahnya, menyisir rambutnya dengan betul. Kemudian menggunakan wangi-wangian, gitu kan. Kemudian dia datang ke masjid dan dia sholat yang diperintahkan kepadanya, maksudnya tahiyat masjid. Kemudian dia mendengarkan khatib. Kalau sedang berkhutbah dalam riwayat dikatakan dia duduk di dekat khatib.
maka kemudian dia sholat Jumat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, tapi intinya ada sesuatu yang tersembunyi nih, kita nggak tahu jeda waktunya kapan. Ini ada hikmah-hikmah tertentu. Kata ulama bisa saja misalnya orang datang jam 10 dapat unta misalnya. Mungkin jam 11 masih dapat unta, kita nggak tahu. Tapi disembunyikan dalam syariat ini supaya memang kita bisa mengetahui itu. Kita bisa mendapatkan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Bu. Kalau misalnya ada puasa yang tahun-tahun lalu misalnya nggak terbayar gitu ya, itu gimana ya? Masih bisa diganti Kalau puasa Ramadan tetap wajib. ya, Tetap wajib dengan cara dengan cara bertaubat nasuha dulu. Pertama taubat, karena itu pelanggaran dosa besar. Puasa Ramadan adalah rukun Islam, tidak dikerjakan berarti kita berdosa besar. Jadi harus taubat nasuha. Syaratnya 3. Tinggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Itu syaratnya. dan tetap dibayar. Ya, baru dibayar. Nah, prediksi waktunya, misal ibu lagu 3 atau 4 ya, pilih 4 yang lebih banyak. Nah, kemudian dicicil lah puasa itu. Misalnya hari ini puasa, minggu depan baru puasa lagi, minggu depannya puasa lagi, itu dilakukan, bayar, karena itu kewajiban kita. Kalau kita melakukan puasa bayar utang itu dilakukan Senin Kamis juga nggak apa-apa ya? Bisa, tapi nggak dapat pahala Senin Kamis. Ya, niatnya sih niat puasa bayar. Iya, karena tidak bisa tergabungkan antara wajib dengan sunnah. Beda sunnah dengan sunnah. Kalau seperti tidak bisa kita menggabungkan qobliyah duhur dengan duhur gitu kan. Karena sunnah sama wajib tidak digabungkan. Tapi kalau sunnah dengan sunnah, maka boleh saja ibu puasa Senin Kamis dengan puasa Syawal. Kan gitu. Itu boleh saja. Membayar utang Ramadan adalah membayar puasa wajib. Gitu kan. Berarti tidak bisa digabung dengan sunnah. Walaupun dikerjakan hari Senin atau hari Kamisnya. Pendapat paling kuat mengatakan dia berdiri sendiri. Ya, boleh saja dikerjakan kapan, Senin Kamis atau apa, hari apa. Yang penting jangan memulainya di hari Jumat atau Sabtu hari Ahad. Memulainya ya, memulai. Jadi ada larangan hadis yang memulai puasa hari Jumat atau Sabtu atau Ahad. Tapi kalau kita mulai sehari sebelumnya, misalnya Kamis, Jumat, boleh. Kecuali bertepatan memang hari itu ada perintah. Misal puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 tepat jatuh Jumat, Sabtu, Ahad gitu kan? Atau Sabtu, Ahad, Senin, maka bisa saja kita memulainya karena ada perintah. Pas ada, kalau tidak ada perintah, tiba-tiba saja ibu mau dan bapak misalnya saya mau bayar puasa Ramadan saya di hari Sabtu, saya mau mulai puasa, ya, itu nggak boleh dengan memulainya kecuali diikuti dengan sehari sebelumnya. Niatnya kita sebutkan nggak Pak? Enggak perlu. Niat dalam hati insya Allah sudah tahu. Enggak perlu. Enggak perlu. Sedangkan jumlah harinya kadang-kadang lupa, ini sudah sama tahunnya, hebat sekali. Baik, ada lagi? Ustaz, ini saya kan baru baca nih ya buku ini ada 76 dosa-dosa besar. Masya Allah gitu, saya kaget juga gitu melihat poin-poinnya ini, ternyata dosa besar gitu yang tadinya saya kan orang awam, wah ini ternyata dosa besar ya tadi bahasa terus kalau yang dosa kecil tuh apa ya tadinya, maksud supaya kita bisa menghindari juga gitu. Justru kita pelajari 76 dosa besar ini supaya kita tahu selain ini dosa kecil berarti. Selain ini berarti dosa kecil. Nanti yang kita kira nggak dosa ternyata dosa kecil gitu. Dan ini poin-poin yang kita pelajari tujuan utamanya untuk itu. Jadi sebenarnya begini, mungkin karena ibu baru hadir ya. Ini adalah buku ini kita bedah aplikasi dari zikir sebelum salam. Jadi kita ini sebenarnya sedang membahas bab sholat. Sebenarnya ini pelajaran tentang bab sholat. Ada zikir sebelum salam itu bunyinya wa'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah jauhkanlah kami dari dosa-dosa dan terlilit hutang, gitu kan. Nah saya bilang itu hari pada saat kita tutup zikir-zikir sebelum salam, saya bilang kita akan bedah buku dosa-dosa besar agar tahu ini dosa besar nih. Jadi ini butuh taubat nasuha. Harus ditinggalkan seketika. Lagi bohong berhenti, lagi zina berhenti, lagi durhaka orang tua berhenti, lagi nipu berhenti, kan gitu. Lagi riba berhenti, kemudian sesali dan janji sama Allah tidak ngulangi. Nah selain ini, dosa-dosa ini insya Allah termasuk dosa-dosa kecil yang bisa diampuni dengan wudu, dengan sholat, melangkah ke masjid, sedekah, bakti dengan orang tua, silaturahim. Semua itu bisa mengampuni dosa-dosa kecil.
Tapi kalau ini memang butuh taubat nasuha. Ini butuh taubat nasuha. Jadi pengampunan semua yang ada itu, yang dijanjikan seperti wudu, seperti sholat, puasa, segala itu akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Tapi dosa besar harus dengan taubat nasuha. Ya. Enggak usah. Enggak usah sebutin. Tapi pada saat kita ikuti dengan penyesalan antara kita dengan Allah itu dibutuhkan karena syaratnya kan menyesal. Nah, penyesalan ini kata ulama adalah dengan mengingat dosa itu. Jadi nanti pengingatan, oh saya pernah buat ini ya Allah ampuni gitu, saya sesali. Ya, saya pernah buat ini. Tapi kalau kita tidak teringat dosa itu, maka cukup kita mengatakan secara global, ya Allah saya bertaubat dari semua dosa-dosa besar yang pernah saya lakukan. Tapi di sini ulama bilang kalau kita tahu dosa besar itu secara khusus, maka tinggalkan dia, sesali. Pada saat sesali ini ingat, oh ya ini pernah saya lakukan, ya Allah ini saya sesali. Lalu janji, Allah saya janji tidak akan mengulanginya. Itu antara kita dengan Allah saja, gitu. Dengan tidak ada lafaz khusus ya, tapi bagaimana kita janji dengan Allah dari diri kita sendiri untuk tidak melakukannya lagi. Ketika safar itu yang tidak kita tinggalkan ada ya Ustaz ya masalah ya apa ya Ustaz Sholat sunnah di safar itu sholat witir. Sholat witir, sebagian ulama masukkan juga tahajud. Kemudian sholat duha dan sholat 2 rakaat sebelum fajar. Ya, sebelum sholat subuh. Iya, jadi riwayat yang menyebutkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan itu sunnatul fajr pada saat safar dan mukim, duha dan sholat malam. Nah, ada juga riwayat mengatakan sholat witir. Maka di sini ulama mengatakan masuk dalam kategorinya sholat tahajud dan witir. Ya. Tapi minimal sekali witir ya, minimal sekali witir. Mungkin kita tutup dengan kafaratul majlis. Kalau ada benar dari Allah, kalau saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.